Ini adalah kejadian yang paling aneh dalam sejarah peperangan. Saat itu, Perang Dunia Pertama sedang berkecamuk antara pasukan Jerman melawan sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan Perancis. Bulan itu Desember 1914. Perang telah berlangsung 5 bulan dan sekitar 800.000 orang telah tewas dan terluka. Menjelang Natal, suasana begitu hening di wilayah Perancis, tepatnya antara terusan Inggris sampai pegunungan Swiss. Saat itu masing-masing pasukan, yaitu Jerman dan Inggris, berhadap-hadapan dalam perang parit. Menjelang malam Natal, suasana di medan perang begitu dingin. Tiba-tiba ada prajurit Jerman yang mulai menyanyikan lagu Malam Kudus di tengah keheningan. Suasana yang tegang sebelumnya dan penuh dengan nafsu membunuh dari masing-masing pasukan tiba-tiba mencair. Apa yang terjadi selanjutnya susah dinalar oleh para ahli strategi perang manapun. Karena pada waktu fajar di hari Natal 25 Desember 1914, beberapa prajurit Jerman keluar dari parit persembunyiannya dan berjalan menuju garis pertahanan lawan di No Man's Land, yakni area kosong yang memisahkan dua parit pertahanan dari dua kubu berlawanan. Awalnya, prajurit Inggris mengira itu adalah jebakan. Namun, setelah melihat para prajurit Jerman keluar tanpa membawa senjata, mereka pun ikut keluar dan akhirnya berbaur. Prajurit Inggris dan Jerman yang pada hari-hari sebelumnya berupaya saling bunuh justru berjabat tangan saat itu seperti pertemuan dengan saudara jauh ketika Natal tiba. Tidak hanya berkumpul dan menghentikan perang, para prajurit di area kosong itu dari kedua belah pihak juga saling bertukar tanda tangan, berbagi cerutu, foto bareng, dan bahkan bermain sepak bola bersama. Untuk sejenak, kedua pihak berlawanan menjadi kawan dan memperingati hari Natal bersama, meski secara teknis mereka masih dalam suasana perang. Peristiwa gencatan senjata di hari Natal ini dikenal dengan sebutan Christmas Truce, gencatan senjata di hari Natal. Momen perdamaian yang sulit dipercaya itu tercatat dalam kesaksian, surat-surat, serta buku-buku harian para prajurit Perang Dunia Pertama. Salah satunya adalah surat 8 halaman yang ditulis oleh Kopral II Willie Losby dari Resimen Northamptonshire kedua kepada mamanya yang tercatat pada tanggal 27 Desember 1914. Di surat itu ia menceritakan bagaimana dia dan seorang rekannya bertemu dengan dua orang Jerman di antara parit-parit mereka yang hanya berjarak 40 meter. Mereka berbincang, lalu tentara Jerman itu memberikan 6 cerutu, beberapa coklat, berjabat tangan lagi, dan berbalik kembali ke paritnya. Dan di surat yang sama itu pula, Willy menuliskan kalau mereka harus berperang lagi. Sebab para komandan marah atas kejadian yang tidak masuk akal ini. Perang harus dilanjutkan. Dan itulah surat terakhir yang ditulis oleh Willy karena ia akhirnya tewas dan kemungkinan besar karena peluru dari teman barunya dari Jerman tersebut. Sobat, sebenarnya perang itu untuk siapa? Untuk rakyat? Demi membela rakyat? Untuk kesejahteraan rakyat? Faktanya, mengapa dalam setiap peperangan selalu saja rakyat dan tentara yang tidak mengerti apa-apa yang harus dikorbankan? Di manakah para komandan dan pimpinannya ketika perang berlangsung? Yakobus 4 ayat 1 dan 2 bilang begini, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Perang hanya menghasilkan kesengsaraan, perang hanya mengorbankan rakyat. Namun Yesus datang untuk membawa damai sejahtera kepada rakyat karena Yesus adalah Raja Damai. Roma 5 ayat 1 katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia telah mendamaikan Allah dengan manusia yang berdosa. Dan jika sekarang Yerusalem dan sekitarnya penuh dengan kekerasan, konflik, dan penumpahan darah, kelak akan hadir Yerusalem baru. Kondisi kota itu disebutkan seperti ini. Ia
yaitu Allah, akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Di Yerusalem baru tidak ada lagi pertikaian, konflik, penumpahan darah, apalagi teroris. Yang ada adalah orang-orang kudus yang setia, yang telah disucikan oleh darah Yesus, dan mereka menjalani kehidupan yang penuh damai sejahtera yang sempurna, karena Tuhan penguasa alam sendiri yang menjadi rumahnya. Amin.